Kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang fotosintesis. Silakan klik tombol Start. Silakan pilih menu. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis. 2. Peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. 3. Peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. 4. Peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan, alga, dan bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau makanan dan oksigen. Tempat terjadinya fotosintesis utamanya terjadi dalam kloroplas tumbuhan, terutama di dalam sel-sel daun. Fase-fase fotosintesis. Terdapat dua fase utama, yaitu fase terang dan fase gelap. Fase terang melibatkan penangkapan energi matahari dan produksi energi. Fase gelap, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan energi untuk membuat makanan atau glukosa. Peran klorofil. Pigmen klorofil dalam kloroplas adalah zat yang menangkap energi matahari selama fase terang dan merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Pigmen adalah zat yang memberi warna pada suatu benda atau makhluk hidup. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu ada 3 diantaranya air, karbon dioksida, dan energi matahari. Oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan selama fotosintesis melalui proses pemecahan air. Tahapan proses fotosintesis. Tahap pertama, penangkapan cahaya. Tahap kedua, mengubah cahaya menjadi energi. Tahap ketiga, proses pemecahan air. Tahap keempat, memproses karbon dioksida. Tahap kelima, pembentukan glukosa atau makanan. Tahap keenam, tumbuhan menghasilkan atau memproduksi oksigen. Manfaat fotosintesis pada lingkungan. Proses ini memiliki dampak besar pada keseimbangan oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, serta menyediakan dasar rantai makanan dan keanekaragaman hayati di planet ini. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan hingga kehidupan kita di Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menjadi hutan kita Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil.
Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Mari kita mulai petualangannya. Silakan klik pada gambar yang ditunjukkan panah. Scan kode ini dan kerjakan kuisnya agar kamu bisa mendapatkan benihnya. Setelah itu kamu bisa menanam benih tanamanmu sendiri. Selamat mencoba. Selamat, kamu berhasil. Sekarang kamu memiliki bibit tanaman untuk kamu tanam. Setelah itu, apalagi langkah selanjutnya ya? Yuk kita cari tahu. Sekarang kamu sudah menanam bibitnya, silakan klik pada gambar yang ditunjukkan. Kalau kamu menanam bibit pohon, kamu harus memberinya nutrisi yang cukup untuk melihat mereka tumbuh. Scan kode ini dan mainkan kuisnya. Cari dan dapatkan poin sebanyak-banyaknya agar tanamanmu bisa tumbuh. Luar biasa, tanamanmu berhasil tumbuh dengan baik. Sekarang kita tinggal menunggu tanamannya berbuah. Selamat, tantangan selanjutnya sudah terbuka. Silakan klik pada gambar tanaman berbunga yang ditunjukkan. Untuk menunggu buahnya matang pasti membutuhkan waktu yang lama, ini sedikit membosankan. Sambil menunggu buahnya matang, kita kerjakan kuis dulu yuk. Scan atau klik link di bawah ini, yuk kita kerjakan bersama-sama. Hebat, sekarang tinggal satu langkah lagi. Yuk klik pada pohon yang ditunjukkan. Asik, buahnya hampir matang semua. Setelah buahnya matang kita bisa memanennya. Ayo kita kerjakan kuis ini agar kita bisa lebih cepat memanennya. Asik, tomatnya sudah matang semua. Kita bisa memanennya sekarang. Lihat, tomatnya sangat bagus dan sehat. Kamu pandai sekali merawat tanaman ini. Kamu hebat. Selamat, semua tantangan sudah kamu lalui. Kamu hebat, sudah bisa menyelesaikan misi ini.